Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ketika kita di alam arwah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab, bala syahidna, betul, kami telah bersaksi. Inilah ijab kabul akad nikah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji setia yang kita ucapkan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam setiap salat pun kita terus berjanji sehidup semati. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kekasih kita tidak akan menduakannya dan sehidup semati. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Tetapi anehnya ketika kita sudah berada di alam dunia, mulailah satu demi satu kita talak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita cerai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pisah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita talak salat, kita talak puasa, talak zakat. Kalaulah kita mentalak istri, maka kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya kita dapatkan berubah menjadi azab. Tidur ada yang menemani, biasanya seperti itu, berubah menjadi tidur sendiri. Masya Allah. Makan ada yang menyuapi, berubah menjadi makan sendiri. Baju ada yang mencucikan, berubah menjadi cuci sendiri. Kenikmatan suami istri tercabut karena kita telah talak. Karena kita sebagai suami telah menjatuhkan talak kepada istri. Bagaimana pula kalau kita sudah mentalak Allah Subhanahu wa taala? Ini perbandingannya. Maka kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala akan berubah menjadi bencana, akan berubah menjadi azab. Kalau istri jarang mandi atau malas-malasan dalam pekerjaan, kemudian dinasehati dan dia mau berubah, kita akan maafkan kesalahan istri yang bermalas-malasan tersebut. Tapi kalau ketika pulang kerja mendapati istri di rumah berduaan dengan laki-laki lain, berselingkuh, berzina, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik, hal ini tidak akan bisa lagi dimaafkan. Kalaulah ada talak 100, talak 100 pun akan kita keluarkan. Tiada maaf bagimu. Kalau kita bermalas-malasan dalam sholat, dalam beribadah, dalam berpuasa, hal ini masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Tapi kalau kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak bisa lagi dimaafkan. Tiada maaf bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia ini,
sebelum azab yang lebih besar, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah As-Sajdah ayat 32. Di ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Nazi'at ayat 25 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia ini. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mari kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan satu-satunya untuk menghilangkan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Istri yang cantik, kaya, solehah, pengasih, dan penyayang, untuk berkata kasar pun rasanya keluh lidah ini, apalagi hendak mentalaknya. Tapi kita ini manusia yang lemah, bodoh, dan selalu berbuat kesalahan. Kalau sudah terlanjur talak, maka jangan lupa untuk rujuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kecantikannya tidak bisa menandingi apapun, ditandingi oleh apapun. Tidak ada yang menyamainya. Kegagahannya, kekayaannya yang tidak bisa dihitung, karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapalah kita manusia yang lemah dan bodoh ini mentalak dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal pintu rujuk, pintu maaf, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka untuk kita. Oleh karena itu, sebelum ajal menjelang, rujuklah kita kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya azab yang pedih berganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Islam, membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusan-keputusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sahabat-sahabatku, mari kita jadikan ini sebuah renungan, terutama bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.